Apa kabar? Ya, alhamdulillah dah. Muka kusut banget. Ya, itu dah. Biasa habis kena PHK, kagak ada kerjaan. Wih, banyak sih yang kena PHK Iya. sekarang. Bocah ya, kagak ada makan, kagak urusin, gue tinggalin aja tuh. Anak lu berapa emang? Anak sih ada 4. Buset. Terus lu nggak gawe sekarang? Kagak nih, mana habis PHK, jadi gue paling tidur di masjid aja. Ngapain lu tidur di masjid, men? Ya habis kagak ngapa-ngapain lagi gue, nyari kerjaan juga kayaknya susah ya. Jadi bawaannya ya udahlah, lillahi ta'ala aja gue sih sekarang dah. Jadi Buset. tergantung Allah mau ngasih gue kerja apa enggak, gue yang penting di masjid aja deh. Gue paling kalau itu tidur, ntar ikut sholat gitu-gitu aja kerjaan gue sekarang. Terus udah dapat gawean? Sering di masjid juga? Belum juga sih. Buset. Lu cari-cari gawe juga lah. Habis gimana ya, kayaknya lagi kondisi kayak gini nyari kerja juga kayak percuma gitu. Jadi kayaknya susah, yang nganggur jadi banyak ya kan, nyari kerjaan tuh kayaknya lapangan pekerjaan jadi sedikit. Jadi kayak percuma gitu. Jadi gue banyakin doa aja dah. Banyakin doa. Gua, ya mudah-mudahan Allah ngasih gue kerjaan nanti. Gimana caranya mungkin gue juga nggak paham lah ya. Gitu sih. Set, Pe, sedih banget sih hidup lu, Pe. Iya nih. Ya tahu sendiri lagi pandemi kayak gini kan. Set. Bisnis lagi banyak yang gulung tikar. Gua bisnisnya aman-aman jaya aja. Gimana? Syuting lancar, live streaming aman, penyewaan kamera gua jalan terus. Banda banyak dong. Wis, banyak banget, Pe, bukan Nambah? main. Wih, nambah terus. Ada Gitu. apaan aja? Kamera gua baru ngupgrade, lensa juga. Lighting terakhir sih gua beli buat PC buat streaming, Pe. Itu mungkin lu juga karena banyak doa juga kali lu jadi gitu. Kagak juga sih. Oh enggak? Kagak Emang juga. sholat lu gimana kalau itu? Lancar sholat 5 waktu. Sholat sih ya sholat, Pe, kalau lagi ingat. Bisa parah juga lu ya. Kacau. Iya, Tapi Pe. lu sukses juga lu ya. Tapi kan yang penting lu rajin kerja, Pe, di dunia mah. Nanti kalau kayak gue udah banyak duit nih, maaf ya bukannya sombong gitu, gue banyak emang duit. sombong. Kalau gue udah banyak duit kan ibarat kata teman gue nggak gawe bisa gue bantu ya jadi pahala gitu kan. Jadi ya kalau lu nggak kerja jadi tapi usaha lu semua nih ya, jadi keberhasilan ini nih ya. ya bisa dibilang sih usaha gue semua, Pe, gitu. Gitu ya. Iya, daripada lu ya kalau lu nggak ada duit juga nggak ada gawean cuman lu di masjid mulu kan ibarat kata lu nggak ngedatengin duit kan. Iya sih, cuman gua yakin aja gitu kalau gua berdoa walaupun tanpa usaha atau usaha yang minimal lah nanti bakal ada jalannya sendiri gitu sih. Cuman emang sampai sekarang sih belum kelihatan bakalan ada apa namanya perbaikan, apa ada kerjaan sih, walaupun belum kelihatan tapi ya gue berdoa terus aja gitu. Buset, berarti lu ngaji tahajud gitu malam-malam. Jadi ya bocah sama bini gua tinggal di mertua, jadi gua ke masjid aja sekarang, tinggal di masjid. Terus lu jadi marbot. Ya kurang lebih gitu, bantu-bantu marbot lah, gua asisten marbot. Buset, lu jadi asisten marbot, Pe. Iya, marbot aja ada asisten. Pe, apa lu mau gawe sama gua? Tapi gawe sama gua sih agak keras sih jamnya, Pe, gitu. Belum tentu lu azan bisa sholat kan, gue maksudnya kerja mepet waktunya gitu. Emang biasanya lu gimana kalau gawe? Gawe mah lagi gawe adam belum kelar ya gue kerjain terus. Jadi diduluin nih kerjaan nih, biar kata ada azan Iya waktu dong. sholat lewat aja dulu ya gitu. Iya kan nomor satu buat gue kerja, Pe, dunia dulu, Pe, ngumpulin duit dulu. Ntar duit gue udah banyak, kalau gue udah tua, baru gue ibadah. Lu ibadah sekarang masa muda, ntar tua, nggak ada duitnya juga kan? Iya juga ya. Iya kan, mending gua. Tapi kalau lu banyak duit sekarang tahu lu nggak sampai tua gimana? Ih Keburu kan, mati duluan. ya juga. Juga. Tapi enggak ya, penting kan gua udah menikmati dunia, Pe. Oh iya juga ya. Lu pusing kusut tiap hari cemberut mikirin keluarga lah. Gue enak, anak gua sekolah antar jemput mobil kan. Iya juga sih ya.
Pembantu yang ngasuh udah ada. Bini gue nggak perlu repot-repot, Pe. Iya juga sih. Ya gue sekarang pusing nih gimana. Buat makan sendiri aja susah. Jadi gimana itu kerjaannya? Kalau lu mau ikut gue sih, tapi gitu konsekuensinya lu kerja bener-bener harus kerja keras gitu. Istirahat kalau udah kerjaan kelar lu baru bisa break gitu. Makan siang sih ada, gue cover pasti. Cuman ya kalau malam lembur jam 2, jam 3 kadang-kadang. Ya? Iya, Pe. Tapi kan seenggaknya lu punya duit, bisa sombong, Pe. Nggak kusut-kusut banget. Kalau gue bayangin kerjaan kayak lu capek banget dah. Nggak biasa banget gitu gue kalau kerja kayak gitu. Fisik gue kayaknya nggak kuat gitu. Ya, Pe. Fisik mah ntar lama-lama kuat, Pe. Kalau nggak tipes palingan, Pe. Sakitnya. Gimana ya, Lea? Ya, nikmatin aja, Pe. Kalau lu mau mah, ayo. Daripada lu ngaji mulu. Gimana ya? Boleh kali ntar gue pikir-pikir. Gimana? Ya, gue pikir-pikir dulu sih. Ya, gue cabut lagi ya. Ya udah. Ntar lu kabarin gue aja. Ya udah, ntar Kalau- kalau itu ngomong sama lu ya. Iya, ntar kabarin gue aja ya. Iya dah. Thank you, Pe. Duluan, Pe. Ya, hati-hati. Memiliki pendapatan bulanan, apakah sudah membayar zakat? Sebagai muslim dan pekerja dengan pendapatan mencukupi, maka hukumnya wajib zakat. Lalu, bagaimana perhitungannya? Saya karyawan dengan pendapatan tetap, menerima gaji setiap bulan sebesar Rp7.800.000. Maka zakat yang harus dibayarkan adalah Rp2.340.000 dalam 1 tahun atau sebesar Rp195.000 per bulan. Saya tukang ojek, penghasilan tiap hari tidak menentu. Sebulan saya dapat 3-5 juta. Kalau di total, saya bisa dapat 46 jutaan. Begini nih cara ngitung zakatnya. Zakat bisa membersihkan harta kita. Insya Allah berkahnya banyak. Saya memilih menunaikan zakat di lembaga Amil Zakat. Selain amanah dan tepat sasaran, Programnya lebih berkesinambungan serta tersebar luas manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Maifil Kaptra dalam online talkshow ZTV. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah harta dan kita. Saudara pemirsa, banyak orang yang bekerja mati-matian setiap hari, dan banyak juga orang yang mengorbankan waktu dan tenaganya begitu banyak hanya untuk mencari harta. Nah, masalah ini mari kita berbincangkan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, Ustadz Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum Ustadz. Saya buka dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, Ya. tadi kita di segmen pertama kita lihat ya
perbincangan dua Oke. sahabat. Mm. Yang satu lebih mementingkan ukhrawi, Iya. ya, apalagi di tengah pandemi ini dalam kondisi susah. Itu ukhrawi apa karena mas-malasan itu? Kayaknya mas-malasan loh. Oh, tapi di masjid nih, Ustaz. Iya, Di musola ya? Di masjid sebagai pelampiasan. Oh, pelampiasan ya. Yang kedua, yang lebih mengutamakan duniawi. Oke, Mencari baik, harta itu sampai lupa sholat, lalai. Oke. Kalau sholat pun keingetan. Ini sebenarnya dalam Islam itu bagaimana kita sebagai seorang Muslim tentang kedudukan harta dan kita itu, Ustaz. Baik, Mungkin baik, Ustaz bisa baik. beri pencerahan buat kita semua. Kita sama-sama buka surat Al-Anfal ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala berkalam dalam surah Al-Anfal ayat 28, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu adalah hanyalah sebagai cobaan, fitnah ya. Dan sesungguhnya di sisi Allah adalah pahala yang besar. Nah, kalau kita lihat dari dua sahabat tadi, satu sisi ada di antara kita yang mungkin berpahaman bahwa ini kita tinggal di dunia gitu. Jadi ya nikmatin sepuas-puasnya gitu ya. Satu sisi ada juga kawan-kawan kita yang mungkin berpahaman ngapain sih nyari duit gitu. Lawang Allah udah ngasih rizki kok. Banyakin aja zikir, sholat dan sebagainya ya. Dua hal ini bisa kita coba luruskan gitu. Karena dalam Islam ada hubungan yang erat kita dan harta. Kalau kita lihat dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard. Tatkala kamu telah menunaikan ibadah ya, fantashiru fil ard, maka bertebarlah kalian di atas muka bumi Allah. Wabtahu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Untuk apa? Mencari fadlun, anugerah rizki Allah Subhanahu wa taala dengan tetap memperbanyak zikir mengingat Allah, la'allakum tuflihun, supaya engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, di sini ketika manusia dihadirkan oleh Allah di muka bumi, karena kita tinggal di muka bumi juga sementara, kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku ya, waktu kontrak umatku di dunia ini gak jauh-jauh antara 60 sampai 70 tahun. Kalaulah lebih daripada itu nggak banyak, kata Nabi. Kalau kita lihat Rasulullah sendiri wafat di tahun 11 Hijriah pada usia 63 tahun. Khalifah Abu Bakar Siddiq pada tahun 13 Hijriah di usia 63 tahun. Umar bin Khattab pada 23 Hijriah di usia kurang lebih 63 tahun. Hanya Utsman bin Affan yang Allah panjangkan usianya, kurang lebih sekitar 82 tahun. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib wafat pada tahun 40 Hijriah di usia 63 tahun. Artinya memang sangat sementara. Lalu bagaimana hubungan kita dengan harta? Nah, tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat ya, di sistem ekonomi di dunia itu paling tidak ada dua kutub. Nah, ini lagi ngomongin 30 September ini kan ya. Ini kalau kita kaitan dengan sejarah masa lalu, ada yang kaitan dengan ekonomi sosialis ya. Ekonomi liberalis, ekonomi sosialis. Yang pertama, liberalis artinya semua orang bebas untuk mengayakan diri, bahkan mengeksploitasi orang ya, dengan memperbudak orang gitu ya. Sehingga kemudian jurang pemisah antara si miskin dan si kaya itu sangat jauh. Nah, di satu sisi ekonomi sosialis itu kemudian membatasi harta orang ya, kepemilikan harta itu dibatasi. Nah, maka dalam Islam kedua konsep ini sebenarnya perlu diluruskan. Di satu sisi ada rasa ketidakadilan karena kemudian orang kaya menganggap yang dia miliki itu yang dia usahakan, sehingga ngapain bantu orang lain, kira-kira gitu ya, bahkan kalau bisa menindas orang lain. Yang kedua, dalam Islam juga tidak ada yang namanya pembatasan dalam kepemilikan harta. Semua orang boleh menjadi orang kaya ya, orang berlomba-lomba, berikhtiar dengan sesungguhnya. Bahkan kemudian kita juga tidak boleh meninggalkan keturunan kita, zuriyah kita tatkala kita meninggal, udah anak-anak, istri yang kemudian tidak
mendapatkan warisan apapun gitu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu. Jangan menurunkan anak-anak yang lemah secara ekonomi, lemah secara agama, lemah secara keyakinan dan sebagainya. Maka kita dituntut untuk ikhtiar sebaik mungkin gitu. Maka kalau kita lihat konsep ekonomi sosialis membatasi orang. Lalu bagaimana dalam Islam? Dalam Islam itu sejatinya harta mutlak kepemilikannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ngapain nih di dunia ini gitu ya. Nah, fungsi manusia, fungsi hamba Allah di muka bumi ini ada dua. Satu sebagai abid, hamba Allah. Yang kedua khalifah fil ard. Ya, mengelola dan memelihara apa yang telah Allah anugerahkan di muka bumi ini. Sehingga kita pahami dalam surat Al-Maidah ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang ada di muka bumi ini, di dalamnya, di langit, di bumi, ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak memiliki secara mutlak, tapi tugas kita adalah menggali apa yang ada di muka bumi ini, kemudian kita manfaatkan untuk apa? Jalan kebaikan, menjadi tools atau wasilah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dalam konsep harta, ketika orang berikhtiar mencari usaha, mencari rizki, mencari anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, penghambaan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian harta itu kemudian kita belanjakan. Nah, dalam Al-Qur'an harta itu ada 3 paling tidak kosakata yang dipilih. Pertama adalah fadlun atau keutamaan, sehingga orang yang punya harta punya keutamaan. Kita ingat di sejarah zaman Nabi, ada sahabat Nabi yang tinggalnya di musola di masjid tuh, namanya Ashabus Suffah. Bukan karena mereka nggak punya etos kerja lemah, nggak kayak tadi kita lihat tuh yang pertama, beda banget. Kalau itu memang males-malesan gitu ya. Tapi memang karena di situ kebanyakan sudah sepuh, sudah tua, keadaannya juga secara fisik juga untuk bekerja juga tidak bisa dilakukan. Lalu kemudian diskusi dengan Nabi SAW, ya Rasul. Jadi ketika ada halaqah dengan Nabi, sahabat-sahabat yang punya harta, yang punya aktivitas itu pada pulang dari masjid. Lalu Ashabus Suffah berkumpul lagi, curhat pada Nabi. Ya Rasul, tuh sahabat mereka sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, tapi mereka punya keutamaan. Dengan apa? Dengan hartanya. Jadi orang yang punya harta punya keutamaan ketika harta itu kemudian bisa kita kelola dan ditasarufkan dengan baik, diinfakkan, dibelanjakan dengan baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta dalam Al-Qur'an diambil dari kata malun, yang berarti mala yamilu mailan, artinya cenderung. Orang yang punya harta ada kecenderungan, makanya siapapun dengan antara kita cenderung untuk memiliki harta gitu ya. Dan yang ketiga adalah rizkun, pemberian. Nah, ketika harta itu didapatkan, nah, maka tadi kita kembali kepada contoh sahabat kita yang males-malesan. Nah, keadaan apapun, ujian yang Allah berikan kepada kita, ikhtiar itu tetap harus dijalankan. Karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kitanya yang merubah sendiri, ikhtiar, kan itu penting gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat di contoh yang pertama, sebagian di antara kita yang malas-malasan lihat keadaan, hanya pasrah, ini harus kita luruskan. Tetap harus punya strategi gimana caranya agar bisa hidup dengan cara berikhtiar. Kita lihat aja di beberapa sosial media, ya, toko-toko besar, supermarket besar, bahkan kemudian tempat makanan yang besar itu sampai menjajakan jalanan di jalan kan ya? Karena apa? Bagaimana caranya agar barang atau produk mereka itu laku, laris, dan kemudian bisa menghidupi para karyawannya. Artinya apa? Ada kesempatan untuk kita untuk bisa melakukan hal yang strategis di saat keadaan apapun. Ya. Jangan kemudian kita diam dan hanya pasrah. Maka yang kita lakukan adalah kemudian bangkit, dan ingat dalam Islam itu ada etos kerja. Etos kerja Islam itu ada 2 prinsipnya. Pertama, bahwa aktivitas yang kita lakukan itu bagian dari ibadah. Maka kalau kita lihat di satu bagian, ya, tokoh yang satu yang kaya, kemudian dia berfoya-foya, ibadah ditinggalkan, bikin kerja. Nah, ini yang perlu diingat, bahwa kita mencari nafkah, mencari kerja itu bukan semata-mata hanya mengumpulkan harta.
Bahkan kalau kita mengumpulkan harta, kata Allah dalam Al-Quran, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Dicela oleh Allah orang yang mengumpulkan harta, menumpuk seolah-olah harta itu kemudian membuat dia menjadi abadi selamanya gitu ya. Maka kalau kita lihat di tokoh yang kedua tadi yang berfoya-foya kemudian tidak mengimbangi dengan ibadah, itu harus kita luruskan karena kita kerja itu bagian dari ibadah. Yang kedua adalah semangat, giat gitu, tetap dengan empat ketentuan. Yang pertama, thalabat dunya halalan. Ini ada dalam kitab Syu'abul Iman, riwayat Al-Baihaqi. Jadi etos kerja dalam Islam itu ada ketentuan yang pertama, kita mencari harta itu dengan cara yang halal. Li dzatihi li ghairihi, zatnya halal ya. Proses caranya juga halal. Nah, yang kedua, dengan kita bekerja, maka ta'attufan 'alil masalah, tidak menjadi benalu bagi orang lain. Coba bayangin tuh tokoh yang pertama tadi. Kalau dia malasan kayak gitu ya, udah Masya Allah, istrinya juga nggak makan, anaknya nggak makan, ya jadi benalu di masyarakat, gitu ya. Dititip ke mama. Nah, yang ketiga, dengan orang bekerja, berikhtiar, sa'yan 'ala ayali. Kehidupan rumah tangganya tercukupi sehingga tidak menjadi beban buat orang lain. Maka Masya Allah, kalau kita semuanya berusaha berikhtiar, paling tidak kemudian kita memikirkan juga nafkah untuk keluarga kita, tidak ada kemudian yang meminta-minta di jalan, tidak ada kemudian orang yang dalam artian malas-malesan. Karena apa? Sudah ada kewajiban seorang suami, bapak rumah tangga untuk memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Nah, yang keempat, jangan lupa ta'affufan 'ala jarih. Dengan kita bekerja kemudian kita memberikan welas kasih bagi sesama, tetangga dan orang-orang terdekat. Gitu udah. Jadi yang tadi aja konsep kerja sendiri itu kan ibadah ya. Betul. Ya, artinya ibadah itu tidak hanya dengan sholat di masjid, ngaji, zikir, ya kan. Masa pandemi ini nggak keluar, nggak cari selanya, nggak cari rezeki dengan bekerja seperti yang betul. Jadi yang konsep harta itu sendiri, Ustaz, itu kan mutlak milik Allah. Betul. Apakah kita ini harus berusaha juga mengumpulkan harta sebanyaknya? Terus bagaimana penggunaannya lebih ke dalam konsep tatanan sosial? Baik. Nah, ketika harta sudah kita terima dari gaji, dari jual beli, perniagaan, entah apapun usaha yang halal yang kita ikhtiari, kemudian diapakan? Ya, harta itu kemudian disimpan sebatasnya saja. Karena dalam Islam nggak boleh harta itu kemudian kita ditumpuk-tumpuk. Bahkan tadi sebenarnya juga ini koreksi dan memang muhasabah buat diri kita, tidak boleh kemudian menumpuk-numpuk harta semakin banyak. Atau koleksi-koleksi yang kemudian tidak dimanfaatkan. Padahal harta itu bisa kita alirkan untuk kebaikan kan, dibandingkan kita memiliki harta yang kemudian ya sia-sia, hanya sebatas pantasan aja. Kepantasan dalam artian, oh kamu punya koleksi mobil, oh punya koleksi motor, tapi manfaatnya nggak ada gitu. Coba bayangin kalau misalnya kita bagi kepada orang lain. Nah, maka dalam Islam ketika harta sudah kita miliki gitu ya, hasil dari kerja kita, dari ikhtiar kita, lalu diapakan? Ya disimpan secukupnya yang memang kita perlu. Lalu diapain? Dibelanjakan yang pertama. Belanja dalam bahasa Arab istilahnya adalah infak. Jadi infak itu pengeluaran, spending, apapun yang kita keluarkan dari harta yang kita miliki namanya infak. Gitu ya. Infak kemudian dalam Al-Quran disusulkan dengan kata fisabilillah. Sehingga apa? Kita maknai bahwa apa yang kita dapatkan kemudian kita tasarufkan, kita belanjakan sesuai dengan hak Allah dan haknya manusia dengan cara yang baik, kebaikan, bukan untuk maksiat, bukan untuk foya-foya dan sebagainya gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, infak itu ternyata juga bukan hanya untuk belanja untuk diri kita, tapi ada untuk kebutuhan keluarga yang kita sebut dengan nafkah. Untuk istri, untuk anak, untuk orang tua gitu ya. Lalu ada juga ternyata infak yang kita keluarkan, belanja yang kita keluarkan itu untuk maslahatul ammah, untuk kepentingan orang banyak gitu. Ketika ada bencana di Sukabumi kita salurkan, ketika ada orang yang tertimpa musibah yang di PHK kita bantu. Nah, pembenaran janji Allah
dengan mengeluarkan harta untuk maslahatul amma, untuk orang umum, itulah yang disebut dengan sodakoh. Sodakoh berasal dari kata sodakoh, membenarkan janji-janji Allah. Nah gitu kira-kira. Menarik, Ustaz. Mungkin kita akan Siap. bahas di Oke. segmen berikutnya. Pemirsa, kalau ada pertanyaan silakan di online chatting kami. Nanti di segmen ketiga kita akan mendalami ini lagi bersama Ustaz Ahmad Fauzi. Kita rehat sejenak, kita ikuti pesan-pesan berikut. Jelang Ramadan kali ini diskonnya gila-gilaan ya, sampai 50%. Ini malah lebih gila lagi, diskonnya sampai 75%. Kalau yang 2,5% gimana? Udah belum? Belanja dengan diskon gede-gedean, gak ada yang larang. Tapi jangan lupa dong, kita juga punya kewajiban. Keluarkan dulu hak mereka. Karena saya, pendekar 2,5%, wajib mengingatkan kalian. Saya pergi dulu ya, masih banyak yang harus diingatkan. Nanti kalau kalian lupa lagi, saya mampir lagi deh. 2,5%, nggak berat kan? Siapapun bisa menjadi pahlawan kebaikan. Jangan lupa cari pasangan hidup. Wajib juga itu. Kembali lagi bersama saya Michael Kapta dalam online talkshow ZTV dalam tema kita dan harta, masih bersama Ustadz Ahmad Fauzi Qasim. Ustadz, saya mau tanya nih Ustadz, kan ada istilah mengatakan kadal fakru ayyukuna kuffar. Jadi kemiskinan atau kefakiran itu mendekatkan kita pada kekafiran. Ini bagaimana nih Ustadz penjelasannya secara baik? Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang du'afa, atau orang yang mustad'afin, orang yang dilemahkan, itu kedudukannya lemah, kedudukannya rendah. Sehingga kemudian terkadang dikelola atau kemudian dieksploitasi orang lain dengan mudahnya. Gitu. Maka orang-orang yang tidak kuat secara iman, orang yang tidak kuat secara finansial, akan mudah kemudian disetir oleh orang lain, bahkan kaitan dengan keyakinan. Maka umat Islam yang kemudian terjerumus kepada kemaksiatan atau kemudian tergoda kaitan dengan keyakinan agama lain, itu memang berawal dari faktor ekonomi, faktor kemiskinan. Saya kemudian menjual keimanannya, keyakinannya
Karena apa? Untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Padahal ya kalau kita pahami ya jauh daripada itu gitu loh yang harus dipandang ya. World view, cara pandang terhadap Islam itu harus menyeluruh, harus syamil, dan Islam itu agama yang syamil, ad-din, agama yang sangat-sangat sempurna gitu. Nah, ketika kita bicara kemiskinan ya, kita bicara orang-orang yang tidak berikhtiar, entah karena malas, entah karena keadaan dan sebagainya, memang ada kecenderungan kemudian bisa dieksploitasi oleh orang lain. Nah, yang dikhawatirkan kaitan dengan keimanan atau keyakinan. Nah, maka akan mendekati kepada kekafiran. Nah, kadangkala kalau kita diingatkan dalam Al-Quran misalnya, kita itu dilahirkan dalam keadaan keluh kesah lagi kikir. Ya. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Tatkala kemudian kita diberikan ujian, cobaan, kemiskinan, kadang kita protes, ini Allah ini nggak adil gitu. Ini kok kita terus yang kemudian diuji. Tapi ketika kita diberikan kekayaan, itu kita lupa, bahkan kikir bahwa di situ ada hakum ma'lum, ada hak orang lain, kita lupa gitu karena kekayaan itu. Maka pastinya kehidupan inilah ujian yang memang harus kita hadapi. Kita miskin itu ujian, kita punya harta juga ujian. Ya kita gitu. Maka gimana caranya agar kita menjadi hamba Allah yang berikhtiar semaksimal mungkin, dan ikhtiar itu sebagai jalan tools kita untuk menghadap Allah next dengan tempat yang terbaik di sisi Allah. Karena apa? Menjadi wasilah kita untuk berbuat kebaikan sebagai investasi nanti kelak di akhirat. Gitu. Ini kaitannya dengan segmen 1 tadi, Ustaz ya? Ya, baik. Yang malas-malasan itu. Dia bilang bertawakal. Nah, kan ada juga ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu orang yang bertawakal atau bertakwa pada Allah, Allah memberikan jalan keluar. Bayar suku min haitsu la yahtasib. Betul. Nah, itu sebenarnya bagaimana tuh konsep ayat itu? Iya, pasrah baik. Iya, kadang orang memahami pasrah tawakal itu dari awal, nggak boleh. Pasrah tawakal itu setelah ikhtiar atau berbarengan dengan ikhtiar. Jadi jangan sampai pas diuji udah pasrah aja deh. Ya udah, kadang kayak gitu terus gitu ya. Disandingkan dengan ayat yang lain, bukan ini kontradiktif, malah dikuatkan gitu. Allah nggak merubah sampai engkau juga berikhtiar. Nah, tawakal itu artinya kita giat aja, usaha dulu semaksimal mungkin. Nah, kemudian hasilnya pasrahkan pada Allah. Sama kayak kita ujian kan? Jangan langsung tawakal. Jangan langsung, iya. Sama kayak teman-teman di masjid jomblo-jomblo kan. Ikhtiar dulu, urusan nanti jodoh atau bukan, nah, Allah nentuin. Nah, kerja dulu, ikhtiar dulu, Allah yang nanti akan mengayakan. Yang terpenting adalah keberkahan. Tapi bukan berarti mengharapkan pacaran ya, Ustaz ya? Oh enggak, karena ada caranya dalam Islam. Kalau untuk tahapan-tahapan itu ya, nanti kita bisa konsultasi berikutnya. Ini menarik. Jadi sesuatu harta itu memang hak milik Allah mutlak. Betul. Dan kita diberi hak untuk mengelolanya ya secara terbatas, karena ketika kita meninggal dunia, artinya berpisah dengan dunia, kan udah pisah harta kita. Bahkan kemudian berpindah tangan lewat warisan. Maka dalam Islam itu ada tiga cara orang dapat harta. Satu dari warisan. Ya, maka kalau mau ya cari istri yang kaya gitu ya. Ya bukan berarti maksudnya kita untuk mengayakan diri, enggak. Artinya kenapa kita harus kaya? Biar kita meninggalkan juga generasi berikutnya juga punya kekuatan finansial untuk beribadah. Ingat ya, bukan kemudian disalahgunakan harta itu. Yang kedua adalah kita mendapatkan harta karena ada akad perpindahan. Contoh jual beli, hibah, wakaf. Sehingga awalnya nih saya punya buku diberikan kepada Uda, akhirnya kepemilikannya berpindah. Yang ketiga adalah dengan cara tawalud ya, bin mamluk. Artinya apa? Kita mencari dengan usaha sendiri atau kemudian Allah memberikan sesuatu itu dari apa yang tumbuh di sekeliling kita. Misalnya kita punya tanaman, ada buahnya, yaitu rezeki dari Allah. Kita berikhtiar, berusaha bekerja, kemudian dapat gaji, yaitu ikhtiar dari usaha yang kita lakukan. Nah, tiga hal itu yang menjadikan cara kita mendapatkan harta, yang kemudian harta itu dikelola, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin menjadi wasilah kita untuk nanti perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada juga yang mengatakan begini Ustaz, bahwa yang akan menjadi harta kita yaitu seperti putusnya
amal anak Adam ketika dia sudah meninggal. Salah satunya harta yang disedekahkan yang menjadi jariah. Betul. Nah, itu gimana rincian? Baik. Nah, gini, maka tadi sambung dengan segmen yang kedua. Ketika harta itu sudah kita miliki nih, ya udah kita terima dari gaji, lalu kan kita belanjain tuh. Selain belanja diapain gitu ya? Diinvestasikan. Selain diinvestasikan diapain? Diasuransikan. Ini boleh dalam Islam ya. Investasi juga dunia akhirat. Nah, ketika dibelanjain, dikeluarkan, spending, itu ada yang untuk keperluan pribadi dan keluarga namanya nafkah. Ada yang ketentuan yang kita berikan itu untuk masyarakat umum itu yang disebut dengan sodako. Nah, sodako itu ada yang minimalis, jumlahnya terbatas, dari harta yang terbatas, maksus untuk orang-orang yang terbatas. Itulah yang disebut dengan zakat. Tapi ada sodako yang kemudian ditahan pokoknya, dialirkan manfaatnya, berkepanjangan waktunya, itulah yang disebut dengan sodakotun jariyah. Sehingga kemudian walaupun kita wafat, investasi ini masih mengalir nih. Kira-kira dividennya untuk kita pahalanya. Termasuk wakaf ya, Ustaz? Termasuk wakaf, itulah wakaf, sodakotun jariyah. Artinya saya berikan ini rumah, misalnya ke udah Mayfil, akad saya adalah bukan sedekah biasa, bukan zakat, bukan infak biasa, tapi wakaf misalnya. Maka rumah ini kemudian tidak dijual belikan, tidak diwariskan, udah Mayfil sebagai nadirnya, tolong nih diamanakan ini sebagai tempat untuk pengasuhan anak-anak yatim misalnya. Maka selama rumah itu dipakai, itu jadi jariah buat orang yang berwakaf. Wah, gitu. Itu jadi ingat sahabat Rasul Utsman bin Affan. Betul, ya, betul, yang betul. Wakaf sumur ya. Betul, sedekah. betul. Nah, itu boleh diceritain. Baik. Maka saya sampaikan tadi kaitan dengan umur usia Nabi dan usia sahabat Nabi. Dari usia Rasulullah dan para sahabat yang panjang usianya yang Allah berikan itu adalah Utsman bin Affan sampai 82 tahun. Ya. Memerintah Islam kurang lebih 13 tahun. Dari tahun 23 Hijriah sampai 36 Hijriah. Utsman bin Affan orang yang sangat kaya dan dermawan, Masya Allah. Tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat rekening yang paling tua sampai saat ini rekening Utsman bin Affan. Karena dia pernah membeli tantangan dari Rasulullah, membeli sumur dari seorang Yahudi namanya Raumah al-Ghifari. Untuk kemudian bukan untuk kepentingan pribadi, tapi maslahatul ammah. Dari sumur yang dia beli dari Raumah al-Ghifari, kemudian melimpahlah airnya ke tanah di sekelilingnya, tumbuhlah kurma yang luar biasa. Kemudian kurma itu dikelola oleh nadir, dijual belikan. Akhirnya kemudian dari hasil itu dibelikan tanah di daerah Markaziyah. Markaziyah itu adalah ring 1 Masjid Nabawi. Maka kalau kita lihat di Masjid Nabawi, bagi bapak ibu yang sudah pernah haji umroh, itu Masya Allah hotelnya bintang 5 semuanya. Itu dari mana? Dari surplus wakafnya Utsman. Nah, itu berarti di Masya Allah. tanah wakafnya Utsman. Betul. 1400 tahun yang lalu, tanah wakaf yang dibeli dari uang surplus kurma yang ada di sekeliling sumurnya Utsman. Masya Allah. Itu sampai sekarang luar biasa manfaatnya. Jadi dividen penginapannya juga hasil dari wakaf. Yes, betul. Jadi beliau wakafin sumur, sumurnya melimpah karena Allah berikan keberkahan. Kemudian di sekeliling sumur itu tumbuh tanami kurma, tumbuh luar biasa ya, buahnya luar biasa banyak. Kemudian dikelola oleh nadir ya. Akhirnya kan dapat hasil jual beli kurma itu. Dibelikanlah tanah di ring 1-nya Masjid Nabawi, dibangunlah hotel. Masya Allah. Nah, kalau dalam keluarga Ustaz, yang sedekah jariyah yang paling ya minimal, yang paling dekat dan mudah dan murah istilahnya modalnya, itu apa kira-kira Ustaz? Baik, ya kita bisa mulai dari, karena wakaf ini untuk kemaslahatan umat umum ya. Misalnya ada masjid atau musola di sekeliling kita, atau tempat ngaji anak lah gitu ya, tempat mengaji anak, atau jangan lupa misalnya di kita kayak di Jakarta itu atau di Jabodetabek yang namanya tanah untuk lewat jalan aja kadang pelit-pelitan, bener nggak? Udah Mayfil punya tanah, saya punya tanah, sampingan tuh rumah, kagak dikasih jalan tuh, bener nggak tuh? Padahal kalau wakafin buat jalan aja luar biasa kita. Iya, selagi dipakai. Nah, akhirnya kemudian kadang orang tuh, pokoknya kalau saya punya tanah, habisin deh tanah ini. Sampai kemudian orang nggak bisa lewat. Padahal bisa kita wakafin tanah untuk paling tidak orang tuh bisa lewat gitu ya. Satu gang itu sebagian dari wakaf.
Atau bisa kita berikan misalnya wakaf yang ada di masjid, kebutuhan misalnya kipas, kebutuhan kaitan dengan penerangan. Ini bagian dari sedekah jariyah yang insya Allah memberi manfaat tidak hanya kita di dunia, tapi menjadi investasi kelak di akhirat. Nah, inilah harta kita sesungguhnya dalam hal mengelola. Karena memang yang mutlak adalah milik Allah. Maka tugas kita bagaimana kita mencari, menggali harta yang Allah miliki itu, lalu kemudian kita manfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan. Kan ada juga ini Ustaz, sedekah jariyah yang produktif ya. Wakaf produktif lah gitu. Betul. Nah itu bagaimana? Baik, ya. Wakaf ya sebetulnya memang produktif. Produktif itu bisa dimaknai satu, ya dimanfaatkan. Yang kedua kemudian mendapatkan hasil. Contoh misalnya, udah Myfil atau Demi Duafa punya program wakaf Wisma Mu'allaf yang ada di Bintaro. Nah, itu para wakif kemudian mewakafkan hartanya, ya, dan juga ada yang mewakafkan tanahnya, dan dibangunlah gedung yang namanya Wisma Mu'allaf. Itu untuk keperluan sosial. Maka selama dimanfaatkan gedung itu menjadi jariyah buat para wakif, karena dimanfaatkan, produktif karena nggak diem, dimanfaatin. Tapi yang kedua ada yang kemudian dikategorikan oleh para praktisi wakaf saat ini sebagai wakaf produktif, yang paling tidak mudahnya ketika kita mewakafkan harta lalu ada hasil atau dividen yang itu bisa disedekahkan untuk makuf alaih. Contohnya misalnya udah Myfil mewakafkan kontrakan 5 pintu. Wah, itu kan secara bisnis kan lumayan tuh, apalagi dekat kampus atau di Jakarta dekat perkantoran. Nah, lalu kan ada biaya sewa. Nah, biaya sewa inilah kemudian menjadi hasil selain kemudian untuk perawatan, lalu disedekahkan buat para fuqara, masakin dan sebagainya, makuf alaih lah ya. Artinya buat orang-orang yang berhak menerimanya. Maka wakaf produktif ini harus kita galakin. Satu, ini menjadi aset yang memberi kontribusi untuk maslahat jangka panjang. Yang kedua juga jelas untuk wakifnya ada dampak untuk kebaikan dia di akhirat. Wakaf itu dulu kan banyak Ustaz ya. Betul. Berupa tanah atau pembangunan itu berupa benda. Boleh juga nggak berupa uang Ustaz? Iya. Sekarang sudah ada undang-undang tahun 2004, memang wakaf tunai atau wakaf melalui uang. Ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Nah, wakaf uang itu nanti di LKSPBU, jadi di bank-bank syariah yang sudah jadi mitra, yang nanti kemudian itu diwakafkan dalam bentuk wadiah titipan, lalu kemudian harta itu kemudian diinvestasikan. Nah, hasilnya itulah kemudian untuk mauquf alaih. Wakaf alaih itu orang yang akan mendapatkan hak daripada sedekah dari wakaf itu, dari hasilnya. Duitnya masih utuh. Ya, nilai pokoknya tetap. Atau yang kedua adalah wakaf melalui uang. Nah, terkadang kalau dulu para ulama kita menyusun kaitan fikih wakaf itu rata-rata memang benda-benda yang panjang, jangka panjang waktunya, karena memang harapannya manfaatnya juga cukup panjang. Maka ada tanah, ada kuburan dan sebagainya. Tapi kemudian ada istihad, karena wakaf itu istihad kiasi, ya, bahwa ketika kita mewakafkan sesuatu itu bisa juga dalam bentuk uang, ya, yang itu kemudian wakafnya bisa di gotong royong. Contoh misalnya Demi Duafa mau bangun rumah sakit, atau Demi Duafa mau bangun misalnya lembaga pendidikan atau alat medis, maka kita boleh kemudian mewakafkan melalui uang. Boleh mewakafkan alatnya, boleh mewakafkan melalui uang, sehingga terbangunlah bangunan. Nah, kalau sekarang misalnya ada orang wakaf semua tanah semua, terus gimana mau jadi bangunannya? Kecuali kalau misalnya tanah itu produktif, kan? Ya produktif misalnya di situ strategis buat kelapa sawit, nah itu bisa lah kita tanemin. Tapi kalau misalnya di daerah yang kering, kemudian memang kalau kita tanamin itu justru nggak produktif, mau gimana kan? Ya dibangun. Nah, cara bangunnya gimana nih? Lah, ini perlu wakaf lagi, namanya wakaf melalui uang. Artinya memang banyak ya cara-cara kita. Insya Allah. Ini kita masuk ke pertanyaan dari pemirsa Ustaz. Ada dari Joko Satrio. Saya mau tanya Ustaz, gimana hukumnya orang yang bersedekah dengan harta yang dihasilkan dari cara yang haram? Apakah masih berpahala? Gimana hukum penerima sedekahnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya dalam Islam, ketika kita memberikan harta kepada orang lain, itu harta yang baik dan terbaik.
Ya, artinya ketika kita memiliki harta yang baik, ya sedekahkan gitu. Jangan kemudian justru kita ngasih hal-hal yang menjadi orang itu malah nggak seneng atas pemberian kita gitu. Maka berilah yang lebih baik gitu. Pun termasuk dalam hal hasil usaha kita. Nah, bagaimana dengan harta-harta yang memang kita ambil dari cara-cara yang haram. Nah, kalau haramnya itu karena prosesnya gitu ya, misalnya kita mencuri, maka itu bukan hak kita. Ya balikin kepada orang yang dicuri kan gitu ya. Atau korupsi, maka nggak boleh, nggak sah. Ngapain disedekahin? Iya, ngapain disedekahin? Nggak, itu bukan milik dia. Kan bukan milik hutam, bukan milik yang sempurna. Karena syaratnya milik sempurna harta kita itu adalah dengan cara yang halal. Kalau misalnya kita dengan cara mencuri, ya balikin. Nah, gimana cara misalnya dari harta yang mengandung riba misalnya ya, kayak misalnya dari bunga bank atau sebagainya. Lah kalau kita memang susah untuk kemudian memanfaatkan, ya nggak usah dimanfaatin. Nah, tapi kemudian dalam mekanisme pengolahan di lembaga filantropi ada itu harta-harta yang non halal itu bisa dimanfaatkan, misalnya buat jalan, buat kakus, buat umum aja, maslahat umum, tapi nggak langsung dimakan buat mustahik. Artinya memang dipakai buat jalan, buat kakus ya, atau buat kemudian jembatan, ya tidak masalah gitu diberikan. Tapi harus banyak istighfar. Ya, itu kalau ketahuan dari orangnya. Tapi bagi penerima umpamanya ini kan kayak dompet duafa, semacam amil ya, betul. penyalur lah. Kan dompet duafa nggak tahu kalau ini dari uang haram. Betul. Maka ada screening, lalu kemudian di situ ada pernyataan dalam setiap transaksi ataupun bukti bahwa harta yang kita berikan itu harta yang halal dan memang bukan money laundering dan sebagainya gitu. Artinya memang bukan pencucian uang, yang itu memang sudah harta milik kita yang betul-betul disalurkan dengan cara yang baik. Terus yang menerima gimana, Ustaz? Ya tidak masalah. Karena memang sudah diberikan. Oh iya, yang menerima nggak berdosa ya, karena dia nggak tahu kalau. Nggak tahu, iya. Maka kaitan dengan harta haram ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harta yang kita dapatkan dengan cara yang haram, misalnya tadi ya, kalau tadi hartanya itu merampok atau mencuri, ya balikin karena bukan hak kita. Tapi kalau misalnya ini bagian dari misalnya haram karena riba dan sebagainya, ini misalnya ya, maka ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan ketika dia sedekahkan, maka ya tidak harus harta itu kemudian jadi haram terus. Karena harta itu haramnya karena di dirinya. Tapi ketika dia sedekahkan, dia jual beli, ya sudah berpindah tangan, ya udah beda lagi akadnya. Artinya yang menerima ya nggak kedapatan, kira-kira gitu ya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini bisa jadi akan terus menerus nih. Mengalir dosanya, walaupun ini ditentang juga sebagian pendapat ulama. Bagaimana caranya? Ya sekarang kalau misalnya kaitan dengan riba, ya kita pilih kira-kira transaksi-transaksi yang syariah, karena sudah ada solusi di situ. Yang kedua kemudian ketika kita mendapatkan bunga misalnya, ya udah bunganya nggak usah kita ambil, atau kalau tidak kemudian dimanfaatkan tapi bukan langsung ke mustahik, dititipkan tapi dalam bentuk kemaslahatan umum, tadi seperti jalan, jembatan atau sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti tidak ada konsep pencucian dosa dengan bersedekah dengan haram. Maka jelas artinya apapun yang kita lakukan jelas itu istighfar, kemudian memperbaiki diri dan sebagainya, sehingga apa? Tadi tugas kita untuk mengelola harta itu betul-betul sesuai dengan haknya Allah. Haknya Allah itu apa? Ya ngelolanya dengan cara yang baik, galinya baik, nyalurinya juga baik. Karena itu haknya Allah. Dan selain ada haknya Allah, di harta kita juga ada haknya orang lain. Hakum ma'lum, hakul lisaili wal mahrum. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ini pertanyaan berikut, mudah-mudahan tadi Pak Joko sudah memahami, Ustaz ya. Baik. Ada Dewi Rosmalia, Ustadz yang terhormat, bagaimana pandangannya dengan orang yang resign dari pekerjaannya sebagai seorang bankir dan membiarkan keluarganya hidup seadanya akibat dari keputusannya tersebut? Baik, saya dalam posisi tidak kemudian menghukumi orang yang di bank itu sebagai orang yang salah dosa atau tidak gitu ya. Kalau memang dalam keadaan saat ini pekerjaan itu memang yang bisa dilakukan, yaitu dalam keadaan darurat mungkin bisa jadi pilihan. Tapi ketika misalnya ada pilihan lain ya, ikhtiar lain, jalan lain yang bisa dilakukan sampai kemudian tidak
membuat keluarga itu terlunta-lunta, terlantar atau sebagainya, ya kita bisa memaksimalkan jalan lain gitu. Kira-kira gitu. Artinya hijrahnya nggak harus ekstrim gitu ya? Ya, betul. Mentang-mentang udah memahami, wah betul. ini kerja saya kerja Karena kaitan dengan konsep ekonomi di Indonesia ini kan saling bertautan ya, bertautan ya. Artinya memang kaitan dengan sistem ekonomi ini saling bertautan. Maka ketika memang keadaannya di saat ini seseorang itu memang itu yang bisa dilakukan, ya lakukan dulu sampai kemudian mencari jalan ikhtiar agar bisa memaksimalkan ikhtiarnya dengan baik, misalnya dengan jual beli berdagang atau kemudian berkantor ke yang lain atau sebagainya. Jadi memang harus ada jalan keluar dulu ya, betul, Ustaz, ya? Betul. Tidak serta-merta kita, walaupun itu kita pahami ini sebuah yang kurang baik menurut kita, kurang berkah, terus kita tinggalkan gitu saja. Betul. Sementara ada tanggung jawab kita di rumah yang harus yang kita lakukan. Kita ikhtiarkan dulu. Bismillah sampai tadi tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Amin. Oke. Ya, ada pertanyaan lain Ustaz dari Dimas Alkriasa. Baik. Ustaz, kalau saya dapat proyek dokumentasi party di clubbing, terus apakah uangnya itu halal atau haram Ustaz? Iya, tadi artinya gini. Dapat order jasa nih. Prinsipnya talabad dunya halalan thayyiba. Prinsipnya dalam kita bekerja itu adalah yang halal, yang thayyib. Halal itu sudah ada parameternya dalam syariah. Dalam jual beli misalnya akadnya jelas, murabahah. Tidak kemudian juga membuat orang lain itu teraniaya dan sebagainya. Kaitan dengan misalnya dalam aktivitas seni atau aktivitas hiburan juga ada parameter dalam Islam. Kalau itu memang ada kaitannya dengan dakwah ya silakan. Tapi kalau ini menunjukkan sudah kasat mata kepada kemaksiatan, ya sebaiknya ditinggalkan, cari jalan yang lain. Saya kira insya Allah rezeki Allah itu sangat luas. Tinggal kita memilih gitu ya. Sama kayak teman-teman fotografer nih, memilih fotografer memoto yang itu apa yang ono kan gitu. Ya. Ada pilihan lain. Ada pilihan gitu ya. Yang ono gede banget, yang ini kecil, tapi yang ono maksiat, yang ini kan pilihan. Ya, dan kita harus cari yang memang ingat tidak hanya banyaknya rezeki tadi, tapi keberkahan. Rezeki yang kita terima. Karena bisa jadi ada orang kaya gitu ya, ujiannya pun cukup besar. Bisa jadi karena nggak ada keberkahan di situ. Ya. Tapi ada orang yang mungkin pas-pasan gitu ya. Kalau kita lihat di kampung tuh kayaknya kalau lihat gaji tuh kayaknya pas-pasan kecil. Tapi kok nikmat hidup itu karena berkah. Makanya kalau kita doa itu setiap makan Allahumma barik lana. Ketika dalam hubungan suami istri Allahumma barik, keberkahan. Apa berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Atau al khair al wafir. Ketika harta itu diterima lalu mendatangkan kebaikan dan kemudian diberikan dengan cara yang baik untuk untuk orang-orang yang baik gitu. Oke. Nah, Ustaz, ini artinya apa, Ustaz? Kalau dari sepanjang cerita kita tadi, harta yang hakiki bagi kita itu yang bisa abadi itu apa? Baik. Pertama intinya tadi kembali bahwa semua yang ada di langit, di bumi dan seisinya adalah mutlak milik Allah. Kita sebagai manusia dihadirkan di muka bumi ini berhak untuk mendapatkannya. Tapi bukan dimiliki secara mutlak. Artinya mengelolanya, memanfaatkannya dengan cara yang baik kita memperoleh, kemudian didaya gunakan juga dengan baik, ya, ditasarufkan, dibelanjakan dengan pembelanjaan juga yang baik, ya. Ketika kita melakukan pembelanjaan dengan baik, inilah yang menjadikan harta itu bisa jadi gitu ya, hartanya nggak ngikut sampai kuburan. Hartanya nggak ngikut sampai akhirat, tapi nilai kebaikannya itulah yang kemudian membawa kita kepada maqam mahmuda, tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sudah menunaikan haknya Allah. Apa haknya Allah? Semua yang di muka bumi ini kita kelola dengan baik. Nah, pun termasuk haknya adami, hak manusia. Ketika kita punya harta mencapai nisab, ingat ada hakum ma'lum, ada hakul lisaili wal mahrum, ada fuqara wal masakin, tunaikan. Kalau kita nggak tunaikan, nih harta nih hukumannya sampai akhirat urusannya. Kira-kira gitu. Iya, ada cerita bahwa setiap kalau soal harta itu ditanya
dari mana datangnya, Ya. dan untuk apa dimanfaatkan. Betul. Ini nanti ketika di akhirat belum melangkahkan kaki udah ditanya dulu tuh, hartamu dari mana, caranya bagaimana, dan untuk apa? Karena ini milik aku kata Allah. Ente make silakan. Tapi galinya bener nggak nih? Kemudian habis digali, dimanfaatinya bener nggak kira-kira gitu. Maka kemudian kita harus melaporkan kepada Allah dengan cara yang baik. Jadi prinsipnya ikhtiar yang baik, ya, kemudian doa juga ibadah yang baik harus sama-sama dilakukan. Tadi disampaikan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullah. Jadi wabtaghu min fadlillah, cari rezekinya tetap dengan memperbanyak zikir, artinya ibadahnya juga jalan, jangan sampai melalaikan. Karena tadi harta, anak itu bisa jadi cobaan buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sangat menarik perjumpaan kita hari ini, Ustaz. Ya. Sayang waktu yang Siap. membatasi kita. Baik. Terima kasih banyak, mudah-mudahan jadi amal soleh bagi kita semua, Amin. termasuk pemirsa. Amin. Kami mohon maaf kalau ada kekeliruan. Ya, sekelur kebenaran datangnya dari Allah. Ya, Betul, Ustaz, ya. betul. Kalau kekeliruan kita dari manusia. Kita akan berjumpa dengan saya lagi, insya Allah dalam online talk show dengan tema yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya sebagai perwakilan yang ditunjuk akan menjelaskan tentang Dikdaya Publika. Apa itu Dikdaya Publika? Dikdaya Publika merupakan perusahaan jasa media bisnis, komunikasi, dan pemasaran yang berbasis di Jakarta. Kami memberikan pelayanan terpadu yang secara khusus diberikan untuk merencanakan sekaligus membangun nilai bisnis Anda. Layanan khusus ini dapat dimulai dari ide besar yang simpel dan unik, proses eksekusi ide, tahap sentuhan penyuntingan, hingga kemasan produk layanan. Kami berikan secara sistematis sehingga dapat memberikan pekerjaan yang hebat dan hasil yang dikemas secara terbaik. Kami menawarkan berbagai layanan media komunikasi dan pemasaran seperti harapan dan target Anda. Mulai dari desain grafis, periklanan, penerbitan, percetakan, komunikasi digital, media sosial, outdoor media, web design, produksi video kreatif, dan MICE. Berikut merupakan contoh produk-produk yang telah kami buat. Bagaimana? Anda dapat mengunjungi sosial media kami untuk informasi lebih lanjut, atau dapat menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Sampai jumpa lagi, kami tunggu kerjasama dari Anda. Salam dari Dikdaya Publika.